Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman dan kawan-kawan yang saya hormati dan saya muliakan, para calon generasi muda yang akan datang, pemimpin masa depan. Sebelum dimulai, coba ditampakkan wajahnya. Mau saya print screen ya, saya foto ya. Monggo silahkan wajahnya masing-masing. Sampai detik ini sudah ada 22 orang yang bergabung di Zoom meeting ini. Oke, ya. Masih ada beberapa yang belum. Pastikan wajah Anda sudah nampak di kamera. Oke. 1, 2. Satu, dua. Satu, dua. Oke, ruang sebelah. Satu, dua. Error lagi. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana mungkin Anda sudah lihat di informasi di Siakat ya, atau Adlink, bahwa hari ini kita memulai lagi untuk pengantar di triwulan kedua. Triwulan kedua artinya 3 bulan kedua setelah 3 bulan yang sudah lewat. Maaf, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Ya. Jadi di triwulan kedua ini nggak ada yang sakit kan? Ada yang sakit nggak hari ini? Ya mungkin sambil rebahan bolehlah, silakan. Yang penting telinga Anda di ini fungsikan dengan baik, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa ya. Siang hari ini itu ya memang Anda ini luar biasa ya, tetap melek. Perlu disyukuri karena bisa melek dengan baik dan dalam keadaan positif. Jadi untuk triwulan kedua ini, untuk diskusinya nanti
bersifat personal. Jadi masing-masing Anda presentasi. Ya. Tujuan kemarin ada materi yang disampaikan itu adalah untuk menyegarkan ulang. Jadi memperkuat pengetahuan Anda tentang hal tersebut. Ya, baik dari pengertian, mungkin dari kasus, dari mungkin dalil-dalil nakli, mungkin hasil diskusi, pendapat para ulama, para ilmuwan, teman sejawat, atau mungkin pengalaman Anda sendiri dari hasil membaca. Nah, itu memperkuat ilmu pengetahuan di ranah kognitif namanya, ya. Diharapkan Anda mempunyai pengalaman yang kuat sekali terhadap apa istilahnya ya, knowledge yang Anda dalami bersama-sama dengan teman yang lain. Mengapa kemarin dikelompokkan? Nah, diharapkan masing-masing itu bisa saling sharing tugas, ya, work sharing, ya, tidak hanya profit sharing tapi work sharing. Umpamanya Anda memproyeksikan untuk menjawab sebuah pertanyaan, ada 7 katakanlah. Nah, 7 orang itu masing-masing punya posisi, yang pengertian siapa, definisi kan, yang kasus siapa, yang mungkin ngumpulin dalil-dalil yang berhubungan dengan tema tersebut siapa. Nah, akhirnya nanti apa ya, masukan yang diperoleh itu banyak gitu. Nah, dengan demikian nanti akan punya kalian masing-masing, tapi akhirnya dikumpulkan dalam satu pengertian dan dipresentasikan kepada kelompok yang lain, nah, kelompok yang lebih luas. Nah, Anda punya kontribusi yang sangat berharga yang dibukukan dalam sebuah makalah, yang tentunya makalah itu harus bernilai ilmiah. Ya, jadi semua pendapat yang diangkat itu berdasarkan pengalaman empiris, ya, nyata, atau mungkin analisa dari hasil bacaan Anda, ya, digabung-gabungkan, kemudian Anda mempunyai, oh ini kesimpulannya seperti ini. Nah, mungkin ada yang terlewat, ya, ada kelompok lain yang memberikan tambahan. Ya. Biasa saja itu sifatnya. Tapi yang penting bahwa Anda itu pengalamannya lebih banyak. Ya. Knowledge Anda itu, ilmu Anda itu, pengetahuan Anda itu bertambah dan semakin pede. Gitu. Jadi kalau berpendapat tentunya Anda sangat kuat. Ya. Apalagi Anda sudah terbiasa masuk laboratorium, ya, Anda untuk mengambil sebuah kesimpulannya seperti ini berdasarkan studi laboratorium Anda sendiri. Ya, sama sebenarnya. Nah, untuk yang semester triwulan kedua ini, nanti Anda diminta untuk memilih sebuah judul. Nah, judul tertentu yang ringan-ringan saja, karena yang akan saya lihat itu adalah gimana Anda melihat sebuah kasus, ya. Kemudian Anda kan sudah mempunyai pengalaman di itu, ini nggak sesuai nih dengan teori yang saya pelajari ini. Nah, ketika Anda merasa kurang sesuai, itu menjadi masalah. Nah, ketika menjadi masalah, Anda tentu mungkin mempunyai solusi. Nah, solusinya itu kira-kira kuat atau tidak. Nah, kira-kira solusinya itu logis atau tidak. Nah, ketika Anda sudah mengerti logika atau semacam antara kontradiksi antara pengetahuan yang Anda punya dengan keadaan yang sesungguhnya itu, Anda nanti mempunyai solusi seperti apa, nah nanti teman-teman akan memberikan semacam mungkin bantahan atau dan lain-lain. Nah, kemudian untuk studi kasusnya di mana? Ya, sebagaimana kalian itu, Anda mesti mengangkat kasus di desa Anda sendiri. Kenapa harus desa sendiri? Karena Anda tidak perlu susah payah untuk melakukan penelitian yang sifatnya dasar, gitu. Seperti mungkin demografi, ya, namanya luas wilayah, ya. Namanya di desa apa, kecamatan apa, desa apapun, mungkin Anda hanya di sebuah
dusun atau kampung apa. Kalau seluruh desa, maksud saya seluruh desa itu di situ mungkin berbagai kampung, mungkin ada 20 kampung atau apa, itu diambil apa semacam data dua orang itu juga lebih baik, tersebar gitu itu juga lebih bagus, nanti akan lebih kuat. Nah, oh ya ini kok udah sampai jauh seperti ini, kita belum berdoa ini ya, membaca basmalah bersama, sampai lupa ya, karena saking semangatnya, senang ketemu kalian tuh, wajahnya wajah masa depan semuanya ya. Alhamdulillah. Kita baca basmalah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari yang Pak Orsid sampaikan itu sudah bisa ditangkap belum? Mas Firman, kira-kira bisa dipahami nggak ya? Halo? Mohon maaf Pak, agak kurang jelas soalnya tadi saya sedang terkendala internet begitu Pak. Mungkin Oke. bisa diulangi sedikit Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman semua, bahwa triwulan kedua ini tetap menggunakan metode diskusi kelas. Tapi yang presentasi itu sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Jadi Anda bikin penelitian sendiri, dirangkum dalam sebuah makalah yang Anda nanti mempresentasikan di depan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus judulnya apa? Umpamanya apa ya? Internalisasi dan implementasi. Internalisasi itu pemahaman secara mendalam ya. Implementasi itu penerapan. Ajaran mungkin menutup aurat di desa Anda. Menutup aurat itu mungkin ya bisa aja Anda buka-buka baru lagi masalah dalil-dalil yang mewajibkan seorang perempuan atau laki-laki ya, antara pusarnya dan lutut. Mungkin bisa. Atau yang mungkin bersifat sosial ya, sosial yang mengenai ekonomi. Mungkin masalah internalisasi dan implementasi zakat mal di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Nah, Anda nanti saya wajibkan untuk menggambarkan demografi di situ, jumlah penduduk total, kemudian Anda ngambil sampel 100 orang ya. Dari total penduduk tadi, Anda ambil 100 orang, Anda buat semacam mungkin daftar nama, ya, daftar nama. Di situ wujudnya nomor, nama itu yang dimaksud Anda. Kanannya mungkin jenis kelamin bisa, umur juga bisa. Nah, nomor, nama, umur, jenis kelamin laki garis miring perempuan. Kemudian ini saya ingin Anda detailnya itu di situ ada ranah 5 rukun Islam ya. Jadi ada musyahidnya. Musyahid itu artinya orang yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Ya, dicentang nanti ke bawah itu. Ya. Kemudian musolli, orang yang sudah menjalankan sholat. Ya. Muzaki, orang yang sudah menjalankan zakat. Pertama zakat mal ya. Kalau fitrah saya kira itu apa ya? Mungkin waktu lain aja untuk diteliti. Kurang efek kepada ini apa? Pengangkatan masalah ekonomi ya. Kemudian soim ya. Kemudian hujjaj. Jadi hujjaj itu jamak dari haji, yang sudah haji berapa, yang sudah puasa berapa. Dari 100 orang itu. Ada cerita-cerita nanti akan nampak sekali yang Anda bidik itu sudah menjalankan itu semua atau belum. Biasanya yang agak
sedikit jumlahnya itu muzaki sama hujat. Itu biasanya kalau dari 100 itu ya paling maksimal itu 10 orang. Syukur-syukur 100 orang itu udah haji semuanya. Udah mungkin muzaki semuanya. Itu alhamdulillah. Tapi itu jarang ya. Ya itu mungkin salah satu kasus berarti. Kenapa demikian? Ini. Ya, kan berarti kan tidak sesuai dengan persaksian mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cuma aja mulut doang gitu. Nah, udah berusaha tapi ini kurang serius atau apa? Nah, itu tulis saja seperti itu. Atau mungkin ini orangnya kayak tapi nggak mau bayar. Nah, ini kasus. Nggak ada yang memberi ini pengajian. Nah, mungkin itu alasan-alasan yang bisa Anda teropong. Nah, ditulis semuanya. Gitu. Yang ringan-ringan, sepele-sepele seperti itu, tapi realistis yang ada di kampung Anda. Itu silahkan dipaparkan. Sedemikian rupa. Yang paling tahu kondisi di desa Anda adalah Anda sendiri. Pak, kami kan ini lagi berada di ini Pak, lokasi. Nggak apa-apa, karena Anda udah hafal desa Anda sendiri, RT RW-nya berapa jumlahnya, itu udah tahu semua Anda itu. Makanya yang diangkat desanya sendiri saja. Maka bagaimana kalau satu desa kami ada 2 orang mahasiswa atau 3 Pak, gimana? Ya Anda bedakan dari judulnya kan bisa. Yang temanya Anda angkat bisa. Yang penting Anda mencoba untuk meneropong sebuah masalah, terus Anda ingin mengungkapkannya dalam sebuah tulisan, disparitas atau kesenjangan antara yang seharusnya, yang sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki dengan kenyataan di lapangan itu seperti apa, itu Anda nanti ungkapkan. Tapi sini bisa ini, udah tergambarkan Mas Firman. Halo. Baik Pak, untuk garis besarnya sudah Pak. Cuma ada yang ingin saya tanyakan Pak. Itu kan kita keadaan sekarang kami ini sedang PKL begitu Pak, sedang di luar daerah masing-masing begitu. Semisal kita mengambil judul tanpa ada statistiknya itu diambil secara umum begitu Pak. Semisal kayak masalah yang terjadi di negara kita gitu kan Pak, itu kan lebih mempermudah kita untuk mengambil datanya begitu Pak. Bagaimana Pak? Oh, gitu. Maksud Pak Rusdi itu karena Anda di lokasi itu justru nanti kasus yang Anda angkat tuh lebih real. Nanti kalau mau buat daftar nama gimana? 100 orang itu kalau di luar desa Anda nggak akan hafal, nggak tahu. Tapi kalau dari desa sendiri Anda nggak usah ke rumah. Atau ragu mungkin, wah yang jalan sana itu namanya siapa? Itu kan Anda bisa nelpon dengan gampang kepada orang tua atau SMS tetangga sebelah, itu gampang banget itu. Itu karena sekedar apa ya, memastikan bahwa ini real gitu loh. Ini bukan omong kosong, ini benar-benar studi kasus dari desa Anda sendiri, dan kita harapkan Anda itu kepeduliannya kepada desa itu betul-betul berdasarkan standar ilmiah gitu loh. Jadi Anda banyak sih masalah ya, tetapi Anda membidik 1-2 masalah. Satu aja lah gitu. Satu aja nanti Anda dokumentasikan dengan baik. Coba Anda punya dokumen tentang demografi desa Anda dengan baik. Pak, nanti kami mau ke ini balai desa. Desa kami sudah punya situs website, itu bagus. Itu berarti mungkin desa Anda relatif sudah lebih maju. Nah, itu nanti akan kelihatan di daftar biografi atau daftar literatur yang Anda tulis di belakang itu akan nampak gitu, Mas Firman. Jadi kita dari desa aja dulu. Nggak usah ke yang lebih luas, ke ini nasional, nggak usah dulu. Gitu ya, Mas Firman. Halo? Baik, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Yang lain mungkin? Saya berharap bisa dipahami. Nanti diskusi-diskusi, nanti mungkin dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu akan nampak sekali. Dari Anda akan belajar teman Anda sendiri gitu.
Nah, nanti ujiannya itu ya saya tanyakan lagi. Kasus apa yang Anda temui di desa Anda? Yang pernah Anda tulis. Terus dalil akhlinya apa? Terus bagaimana solusinya? Nah, kan tinggal mengungkap lagi dari kasus yang Anda bidik. Jadi start awal ini akan menjadi apa ya? Step-step berikutnya yang nanti saya berharap akan memperingan dan mempermudah Anda, tapi kuat gitu loh. Ya, jadi urut-urutan ya dari diskusi 3 bulan pertama yang kemarin, mohon betul-betul itu menjadi landasan yang baik, yang justru saya berharap Anda lebih ringan tugasnya gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nah, sebagai mahasiswa atau dosen juga ya, itu pasti akan menemui banyak kendala dalam hidup. Nah, ini mumpung puasa ya. Nah, ini saya bikin judul kecil-kecilan. Saya minta apa masukan, kritik, saran ini dari Anda ini. Masih mendengarkan Pak Rosid? Halo? Masih Pak, masih. Oke, siap. Ya. Masih Pak. Oke, matur nuwun ya. Saya absen. Yang dari Sumatera Utara ada? Sumatera Utara? Jawa Timur? Hadir. Sulawesi? Sulawesi? Ya, ada nggak Sulawesi? Sulawesi? Timika? Timika ada nggak? Jawa Tengah? DIY? Oke ya. Jadi Anda kan punya cita-cita ini. Nah, pasti kalau punya cita-cita, Anda akan menghadapi apa yang disebut dengan ini. Firman Allah berfirman dalam surat pendek banget yang Anda sangat hafal, kita semua kul a'udzu birabbin nas. Betul enggak? Kul katakanlah ya Muhammad, a'udzu aku berlindung pada Allah dari apa? Syaitan yang terkutuk. Kepada Allah dari itu tadi ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir ya. Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Allah ya yang telah apa? Menciptakan manusia. Malikin nas, rajanya atau Tuhannya, atau pemilik manusia. Dari apa? Min syarril waswas, karena dari rasa ragu dan seterusnya, semacam maju mundur ya. Enggak yakin, enggak mantap. Iman itu bisa dimanifestasikan ke kuatnya keyakinan terhadap pilihan itu bisa. Tafsir bebasnya itu bisa. Anda memilih cita-cita sesuatu, pilihan profesi itu harus betul-betul dijaga. Jaganya gimana? Ya sering-sering kumpul dengan orang profesi mungkin yang lebih tinggi. Sering baca-baca tentang mungkin gajinya, kehidupannya. Yang sukses-sukses saja, yang sukses 100 orang gitu kan. Anda lihat nih gimana kok bisa sukses, Anda pelajari. Pak sampai lulus belum selesai Pak 100 ya enggak apa-apa, tapi kan Anda akan dilingkupi orang yang sukses terus gitu. Untuk memperkuat keyakinan terhadap cita-cita yang Anda punya. Bisa dipahami ya? Teori kampungan ini. Kemudian itu juga sudah merupakan strategi. Salah tulis ini. Strategi. Nah,
strategi. Dulu saya pernah kuliah manajemen strategik, wah itu kasus-kasus ekonomi. Jadi sekali lagi manifestasi kepercayaan yang oleh Allah diberikan contoh, aduh udah mau habis lagi nih. Contoh yaitu iman kepada Allah itu sendiri dengan para malaikatnya, tugas-tugas para malaikat itu, kemudian kitab ya, kitab yang menjadi buku petunjuk untuk kita semuanya, ya, baik yang sifatnya umum maupun yang spesifik, ya kan. Kemudian para rasul yang memberikan penguatan-penguatan, yang menyampaikan kitab tadi, bahkan diberikan tafsir Al-Quran bisunnah ya. Jadi mungkin ayat bisunnah ya, ayat bil ayat bisa, tafsir ayat bil ayat, ayat bisunnah bisa, ayat dengan teknologi yang Anda pelajari menjadi kuat itu, Anda menjadi seorang calon muzaki yang tadinya menerima, sekarang bisa menjadi posisi menjadi yang memberi, itu juga karena kuatnya keyakinan Anda terhadap profesi yang Anda pilih, ya kan. Kalau nanti menikmatinya, bersenang-senangnya kan sama aja, ya kan. Untuk mungkin kehidupan Anda sendiri, mungkin kos atau di rumah kecil-kecilan, 1 kamar, 2 kamar, agak pinggir, lama-lama ketika Anda agak sukses, agak ke tengah, atau pinggir saja tapi mungkin kamarnya lebih banyak dan seterusnya. Itu dari keyakinan yang sudah Anda bangun dari sejak awal. Anda masih belia itu udah punya keyakinan yang sangat kuat. Tapi Anda tetap sadar bahwa di tengah jalan tuh ada aja yang namanya setan. Setan tuh ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang halus akhirnya Anda terlena bubukan, akhirnya Anda lupa lautan, lupa daratan, ya kan? Tahu-tahu Anda itu terjebak gitu aja, nggak bisa bangun, nggak sadar gitu, terjebak kepada mungkin kebiasaan yang di luar yang Anda bayangkan sebelumnya gitu. Ini masalah iman Islam ihsan merupakan satu keterpaduan yang sangat berhubungan. Saya kira udah Anda bahas itu ya. Artinya kita mencoba repositioning posisi antara keyakinan dan Islam ini sebagai wahana ya untuk dijadikan sebuah target, bisa target saya ingin haji bisa. Ada sebuah kaidah usul fikih, haji itu kan wajib bagi yang mampu Pak ya, tapi Anda mencoba untuk mewajibkan diri sendiri. Kalau wajibnya sholat itu ringan ya, nggak punya biaya, itu pun kadang-kadang kita malas karena mungkin hakikat sholat itu apa tuh mungkin kurang membaca, akhirnya sholat ya seperti beban. Padahal itu ranah kontemplasi yang sangat penting untuk menyegarkan setiap mungkin gangguan-gangguan yang di jalan itu. Dengan sholat itu kita, apalagi ada pilihan ayat-ayat penting yang berhubungan dengan profesi kita, mungkin untuk kalau pas puasa yang dibaca itu mungkin hal-hal yang berkenaan dengan dalil terang puasa, itu juga bisa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul wallahu bikumul yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin yang mudah, yang ringan saja dan seterusnya. Itu Anda akhirnya karena tahu, wah saya nggak kuat puasa, ya ganti hari yang lain. Kalau nggak ada alasan ya
nggak usah berhenti gitu. Kemudian Islam tuh selain bisa dijadikan target, ya, dalam kaidah usul fikih, ma la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyebabkan tegaknya kewajiban, terlaksananya sebuah kewajiban, maka sesuatu menjadi wajib. Umpamanya haji itu wajib, tapi Anda nggak punya uang. Kerja untuk mencari uang itu menjadi wajib, karena kerja mendapatkan uang yang jumlahnya nanti bisa mencapai untuk ongkos haji, karena kita di luar Mekah, maka kerjanya itu menjadi wajib. Nah, ma la yutimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Ada juga yang ringan, sholat itu wajib, maka wudhunya itu menjadi syarat wajibnya wudhu, karena untuk menjalankan sholat. Mungkin Anda silaturahim itu wajib, orang tua itu wajib, Anda nggak punya uang, maka mencari harta benda untuk ongkos rumah itu menjadi wajib. Nah, itulah. Iman yang dimaksud di sini adalah kepercayaan pada keberadaan Allah sebagai zat yang maha segala-galanya, ya. Nah, ini intinya sama. Ya, kalian sudah menjawab tujuan apa Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, surat Baqarah ayat 30. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian itu dialog antara Allah mau menciptakan manusia ditentang malaikat, merasa lebih suci. Setan juga merasa dia lebih hebat, ya, karena diciptakan dari api, ya kan. Juga dialog antara setan dan Allah di sini. Terus kemudian kita juga ini sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ingin bahagia dunia akhirat tadi. Itu juga penting untuk kita lihat bahwa kemudian ini zuyina linnasi hubbus syahawati minal minat al-Imran ayat 14, ya, bahwa kita ini diberi hiasan, ya, lawan jenis, ya kan, emas perak, kendaraan, ya, sawal hadang dan seterusnya, itu sebagai hiasan bagi manusia. Itu bisa meninabohkan semua. Tapi kalau porsinya bagus, bisa menjadi alat ibadah kita lebih meningkat kepada Allah. Yang punya uang menjadi lebih ringan, bukan setelah dapat uang banyak, wah ini gula, carinya sulit, ngapain saya ngasih orang, itu bahasa setoniah seperti itu, ya, ya, budaya setan, ya, skenario Allah. Untuk bisa menanggulangi gejala setan, kita harus mengerti karakteristik dan perilaku setan. Yang paling menonjol itu Allah aja bisa dibantah. Oke lah, ya Allah, saya karena diusir dari surga ini, saya karena membantah Allah sombong kali itu, dia kan diskenarikan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka. Boleh saya di neraka secara abadi, tapi izinkan saya ditunda, diberikan semacam, ya, waktu sampai hari kiamat. Tujuan saya ingin memperdayakan manusia, cari teman manusia sebanyak-banyaknya, agar supaya bisa jadi teman saya nanti di neraka seperti itu. Allah pun menyetujui tentang permohonan itu. Kemudian setan juga sering bilang, dia menggoda-goda gitu kan. Setelah tergoda, terus kita merasa ditipu oleh mereka, terus kita merasa sialan kamu, namanya seperti itu. Nyala-nyalain, dia akan dengan mudahnya ngomong, lima talumun, ngapain kamu nyalain saya? Lalu anfusakum,
salin aja dirimu sendiri. Nah, itu juga perkataan setan seperti itu. Manusia itu juga sukanya itu tergesa-gesa. Nah, setan tuh suka banget itu. Berlebih-lebihan itu juga perilaku setan. Tidak konsisten itu juga perilaku setan.